Saudara, prestasi membanggakan ditorehkan siswi Sekolah Dasar Indonesia dalam kancah internasional. 3 siswi kelas 4 Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri Depok berhasil menyabet penghargaan dalam ajang International Creativity and Innovation Awards 2025 yang diselenggarakan di Ho Chi Minh City, Vietnam, bersaing dengan lebih dari 5.000 peserta dari 26 negara. Rishana Kamila Ilham, Medina Fia Zaldin, dan Naura Kanita Satria membawa riset mereka di bidang Sustainable Food Solution yang berjudul The Precious Food dalam ajang International Creativity and Innovation Awards 2025 yang diselenggarakan di Ho Chi Minh City, Vietnam. Tidak hanya satu, saudara, mereka memboyong 3 penghargaan sekaligus, yakni Special Award sebagai Best Project di bidang ketahanan pangan, Titanium Award, dan penghargaan tertinggi Grand Award untuk kategori Innovation Challenge. Ya, Sapa Indonesia Pagi, Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sudah bersama dengan siswi-siswi berprestasi, bersama dengan orang tua dan juga gurunya. Kita kenalan dulu kali ya, Akta. Ya, boleh. Dari Ibu? Ada siapa aja nih? Ya, perkenalkan saya Prima, orang tua siswi dari Prishana. Oh, oke, dari sana. Ada? Saya Medina Fia Zaldin. Medina. Saya Rishana Kamila Ilham, saya biasa dipanggil Rishana. Oke. Saya Naura Konita Satria. Oke. Dipanggil Naura. Dan Ibu? Saya Bu Astrid Purwitasari, saya guru riset di sekolah anak-anak dan penanggung jawab kegiatan riset di SDIT Nurul Fikri. Oke, sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat ya atas prestasi yang diraih untuk Ibu dan adik-adik. Mungkin boleh dijelaskan kali ya, kemarin yang di Ho Chi Minh di Vietnam itu meraih apa dan apa yang dibuat atau dihasilkan sama teman-teman ini, karyanya apa? Jadi kita meraih Grand Award, Titanium Award, dan juga Special Award. Special Award itu, yang pertama ya, itu top 10 project dalam bidang Sustainable Food Solution. Yang kedua itu Titanium Award diberikan kepada tim dengan 5 project terbaik secara global. Dan kita juga mendapatkan Grand Award, yaitu dua project yang dipilih yang terbaik secara global. Proyeknya apa sih? Jadi project kita itu mengatasi sampah makanan yang ada di Indonesia. Oh, oke. Keren, menarik ya. Nah, kenapa sih Naura kenapa dengan teman-teman yang lain kepikiran untuk aku harus buat inovasi soal adanya banyak sampah makanan gitu. Kenapa bisa kepikiran waktu itu? Soalnya aku lihat di Indonesia itu kan banyak yang buang-buang makanan, padahal di sisi lain juga banyak anak-anak yang stunting, kurang gizi gitu. Jadi kita mau bikin inovasinya tuh tentang food waste gitu, tentang limbah makanan. Oke, nah kemarin sampai akhirnya dilombakan bahkan ke tingkat internasional ya, sampai ke Vietnam. Teman-teman gimana perasaannya? Senang, bahagia, sama nggak nyangka. Deg-degan nggak mau melawan yang lain? Lumayan. Soalnya tuh yang lainnya tuh proyeknya tuh pada pakai AI dan bagus-bagus gitu. Proyek kakak-kakak dari luar negeri yang lebih tinggi dari atas kita levelnya. Jadi ada yang udah SMA, ada yang udah SMP. Oh ya? Karena ini dari umur 9 sampai 17 tahun. Range-nya. Oh, oke. Keren ya. Ini masih kecil, masih cimit-cimit, udah kritis banget. Udah kritis pemikirannya. Ini kan awalnya dari mata pelajaran ya? Mata pelajaran riset yang sampai akhirnya ini ternyata bisa dibawa ke kancah internasional. Ibu mungkin boleh dijelasin, ini mata kuliah, udah kayak kuliah, udah kayak Soalnya pintar kan kuliah kan. Betul. Mata pelajarannya ini, mata pelajaran riset ini seperti apa sih? Apakah ini peminatan atau semuanya wajib ikut pelajaran ini? Iya, jadi di sekolah kita memang ada namanya budaya riset, research culture, dan itu dari TK. Mereka sudah melakukan riset dari TK, dan alhamdulillah kita sudah punya kurikulumnya tersendiri, jadi sudah terstruktur dan metode ilmiahnya itu diberikan secara bertahap sesuai
sesuai dengan tahapan perkembangan usia mereka gitu. Dan ada mata pelajaran riset sebagai leading sektor, kemudian anak-anak ini dalam mengerjakan semua tahapan riset itu ada guru pembimbingnya. Iya, jadi dijadwalkan kapan mereka dijelaskan tahapan apa mereka masuk kemana dan dijadwalkan kapan bertemu dengan pembimbingnya. Udah kayak skripsian ya, punya Iya, ada pembimbing. Nah, berarti menarik ya bahwa mereka justru dari kecil, dari mereka usia TK bahkan dibiasakan untuk riset. Berpikir kritis, dilatih untuk berpikir Nah, kritis. betul. Nah, Bu Astrid, Betul. berarti kalau misalnya di sekolah sampai akhirnya ada informasi, oh ini bisa dilombakan nih. Itu ceritanya gimana sih waktu itu? Jadi memang ada event-event, mereka sudah mengikuti dari ajang waktu itu Olimpiade Science Squad. Oh, Mereka sudah dari udah biasa berarti ikut udah lomba ya? biasa, ya. Dan di sekolah kan juga ada namanya kegiatan riset expo. Mereka ini sudah terbiasa mempresentasikan hasil karya mereka, dan konsep riset expo di sekolah tuh sama dengan konsep ketika mereka ikut lomba di Vietnam itu sama. Jadi mereka punya booth, mereka memamerkan hasil karya mereka, riset mereka, kemudian ada pengunjung yang datang menanyakan, bertanya, dan anak-anak itu menjawab, menjelaskan penelitian mereka. Coba dong presentasi, pengen lihat. Gimana? Ini apa namanya? Aplikasi atau apa yang tadi dihasilkan dari risetnya itu? Atau yang lomba kemarin? Ya, mereka bikin sebuah aplikasi. Ini ya? Bu Prima boleh deh, dukungan orang tua setelah tahu anaknya kan ini tentu waktu itu pilih-pilih sekolah tentu pasti yang terbaik lah ya. Terus akhirnya ada mata pelajaran riset, kemudian juga ini akhirnya dilombakan. Dukungan seperti apa sih yang diberikan oleh orang tua? Iya, jadi sebenarnya dari sekolah dengan orang tua harusnya satu visi ya. Jadi ketika memilih sekolah pun kita memastikan bahwa sekolah yang kita memiliki visi yang sama dengan pendidikan keluarga. Dan ketika kita tahu anak-anak ternyata sudah punya bakat mungkin ya, quote-unquote bakat riset. Jadi kita kembangkan lagi, kita cari ajang-ajang yang bisa mengasah kompetensi mereka. Mungkin kalau di sekolah hanya bisa lakukan 1 kali riset dalam 1 tahunnya, tapi dengan mereka bisa ikut lomba di luar sekolah, jadi kesempatan mereka untuk mengasah kemampuan analytical thinking, critical thinking, problem solving itu bisa jadi lebih sering. Jadi lama-lama makin terbiasa dan akhirnya mampu untuk ikut ajang Global Round ICIA ini di Vietnam. Oke. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan di sekolah ini atau di mana? Waktu penjurian Kak di Vietnam. Oh, waktu penjurian di Vietnam. Ini berapa hari sih kemarin di Vietnam? Dari tanggal 25 sampai 27 April 3 hari. Oh, 3 hari ya. Seru ya kegiatannya kemarin. Bisik-bisik apa nih bertiga? Iya. Kemarin persiapannya gimana sampai akhirnya teman-teman bisa mempresentasikan atau memperlihatkan inovasinya di Vietnam itu? Siapa yang mau cerita? Naura, Shana, atau siapa nih? Perjalanan kita. Jadi itu persiapannya gimana? Pertama kita tuh cari materi riset gitu yang menarik gitu. Abis itu kita tuh cari. Terus tuh kita tuh bikin aplikasinya. Kita bikin food bank gitu. Terus kita juga presentasi bahasa Inggrisnya kita kan harus belajar, soalnya kita juga bukan di negara Indonesia. So ya buat aplikasi itu kan kita masih kelas 4 SD, jadi kurang familiar gitu loh tentang bikin aplikasi. Shana mau nambahin? Iya, jadi selain itu kita juga kampanye di sekolah untuk menyebarkan kesadaran kepada teman-teman bahwa sebenarnya memerangi food waste itu penting loh teman-teman, dan buang-buang makanan itu bukan hal yang normal. Karena kami itu juga melakukan survei untuk anak kelas 4 sampai anak kelas 6 dan menemukan bahwa mereka mengaku mereka sering membuang makanan mereka dan merasa itu hal yang normal. Oh, oke. Jangan dinormalisasi ya membuang makanan kalau nggak habis. Ya? Terus harus kayak gimana dong? Shana? Ya. Ini kan ada aplikasinya ya yang udah dibuat sama teman-teman juga ya. Nah, boleh dong kita lihat ngintip-ngintip gimana Aplikasinya. ya? Aku jelas. Naura coba Food bank. navigate, Shana sambil jelasin Food ya. bank, food Apa bank. gambreng aja gimana? Udah dibagi tadi ya. Oke. Jadi di sini dalam Nama aplikasi aplikasinya. ini kita punya dua fungsi utama, yaitu menyumbangkan makanan ini, dan yang kedua mencari makanan yang dibutuhkan. Nah, ini kita menjadi orang yang akan menyumbangkan makanan atau donors. Oke, Nah, di donat sini kita ya. harus
memilih dulu Oke. mau kemana nih kita sumbangin makanannya, karena nanti kita gak bakal menyumbangkan ke orangnya tapi ke sebuah food bank. Oke. Nah, di sini kita itu baru punya satu food bank, yaitu SDT Nurul Fikri, yaitu sekolah kita. Oke. Di sini kita itu harus Isi dulu data ya. Data, Data dulu iya. ya, namanya. Dari nama, Naura. contact information, Oke. juga jenis makanan dan kategorinya. Kita juga harus masukkan jumlah dan itemnya. Nah, oh ini ada ini ya, termasuk apa bakaran apa. Oh, kalau nasi itu snack ya? Enggak, ada. Oh, contoh. Oke. Tapi ya nggak ada ini. Ini kuantitinya berarti per apa nih satuannya? Kilogram ya? Oh, oke. Misalnya beras gitu ya. Oh, oke. Box. Jadi ini khusus Nah, untuk makanan. nanti kita tuh juga harus makanan ya, Bu Astrid, memasuk. makanan sih. Udah. Nah, nanti kita juga harus memasukkan foto untuk Oh, wajib ya? donaturnya. Sebenarnya nggak wajib sih, tapi dianjurkan. Iya. Oke. Nah, Nah, misalnya apa nah ini? contoh. Fotonya ya? Nah itu, tapi kan snacknya kadaluarsa Nggak, ini Oke, teman-teman. tante, ini contoh foto oke. doang. Oh, doang. Oh, oke. Soalnya di dalam food bank ini kita harus nyumbangin makanan yang masih baik dan tertutup. Kita gak boleh nyumbangin contoh susu yang udah kebuka. Terus kita pikir, waduh ini mah gak bisa dihabisin. Nah, gak boleh kita masukin yang bungkusnya udah kebuka. Nah, Oh, jadi ada tulisnya ininya ya, belum kualifikasi kadaluarsa. makanan-makanannya. Iya. Iya, Untuk atau mungkin memastikan food tanggal safety. kadaluarsanya 12 April gitu. Tulis now. 12 misalnya 12 Juni gitu. Nah, untuk memastikan bahwa makanan ini belum basi. Masih layak Oke. konsumsi. Oke, nah submit. Submit. Nanti gimana nih hasilnya? Nah, Oh, nanti thank kita you. udah berarti udah mengirimkan makanan kita. Nah, kita tinggal Tinggal return antar. home, atau kalau kita mau mendonasikan lagi kita pencet donate again. Oke, nah ini nanti sistemnya yang sudah diinput tadi akan dimonitor di sekolah gitu Ya, di ceritanya. food bank namanya, food bank station di Nah, sekolahnya. food banknya itu di mana aja teman-teman? Sekarang kita baru Nah, taruh di sekarang sekolah. kita ini baru punya satu di sekolah. Di sekolah. Di sekolah. Oh, jadi kalau yang mau donate makanan yang nggak termakan ya supaya bisa bermanfaat harus datang berarti ke sekolahnya. Iya. Iya. Oh, bukan dijemput gitu sama mungkin ada tim yang Iya. menjemput. Belum, mungkin Belum. nanti kalau kita punya Nah, ini bisa jadi nih Kedepannya. inovasi lagi ya untuk aplikasinya. Oh, ini bikinnya berapa lama sih kalau boleh tahu aplikasinya? Jadi, Berarti ngekode sendiri dong? Ya, Coding. coding gitu. jadi karena kita itu masih kecil dan kita belum jadi programmer, di sini kita dibantuin AI. Oh, oke. Kita menemukan tutorial menemukan aplikasi menggunakan AI itu di YouTube. Membuat Dan aplikasi. kita itu kalau mau menggunakan AI tetap saja kita itu harus tetap bekerja meskipun sedikit. Yang pertama itu membuat prompt atau pancingannya. Jadi kita bilang ke AI, aku itu mau bikin aplikasi contoh yang namanya food share, mau ada fitur ini, fitur itu. Nah, terus nanti setelah si AI selesai mengcoding, kita juga harus mengecek nih si pekerjaan AI, karena kita nggak bisa mengandalkan AI semuanya, karena kadang-kadang AI ini bisa aja salah paham atau yang Salah paham. Berarti miscommunication. Gimana? Terus? Nah, jadi tetap aja tuh kita harus mengecek pekerjaan si AI, bukan kita bilang, ini mah buatan AI pasti bener, enggak juga. Tapi harus ini ya, Ada dicek ya. validasi. Lagi. Kemudian pasti aplikasinya juga ada trial and error dong, harus dicoba dulu ya. Ini berapa lama sih bikin aplikasinya? Nah, karena dibantu si AI ini kita memakan waktu yang nggak begitu lama. Mungkin kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Sampai bener-bener layak. Sebenarnya mungkin 2 minggu selesai, tapi gara-gara beberapa hari aplikasi yang nggak dipakai, jadi database-nya ini mati gitu loh. Oh, Dia harus di-renew lagi. Iya, karena waktu itu aplikasinya itu belum begitu sempurna, jadi belum bisa di-launching. Nah, karena kita juga lagi sibuk ngurusin banyak hal lain, nah jadi lupa diperbaiki atau dipakai apps-nya. Nah, jadinya sama aplikasi AI-nya kematiin. Oh, oke. Di-freeze gitu. Pemanfaatan AI yang positif ya, Iya, justru kayak gini. Nah, Bu Astrid menarik nih, anak-anak kelas 4 SD. Nah, kalau
riset ini atau mata pelajaran riset itu udah dari kapan sih dan pertimbangannya apa sampai ini kelas 1 diajarinnya ini, kelas 2 ini gitu? Iya, jadi memang sudah ada kurikulumnya tersendiri dan itu memang sudah disesuaikan dengan perkembangannya ya. Kayak misalnya di kelas 1 itu mereka ada 8 kompetensi. Nanti kalau sudah kelas 4 ini ada 10, nanti sampai SMA sampai 18 gitu. Nah, kemudian mereka ini kelebihannya selain mereka membuat prototipe, mereka ini juga mengajak masyarakat. Jadi dan seperti riset juga di sekolah itu memang terintegrasi. Jadi tidak hanya tentang sains saja, tapi IPS-nya juga masuk, matematikanya juga masuk di semua sisi penelitian. Oke, hasil risetnya juga kan dipresentasikan. Harus punya public speaking yang bagus. Artinya ada pelajaran public speaking juga dong untuk presentasi khusus riset misalnya? Iya, betul. Jadi ada waktu tertentu mereka latihan dan ada materinya juga untuk bagaimana mereka mempresentasikan hasil riset yang sudah dibuatnya. Jadi kalau sudah selesai riset nanti mereka akan presentasi di hadapan teman-temannya, nanti ada penilainya juga, ada guru pengujinya dan teman-temannya memberikan pertanyaan. Nanti setelah itu baru dipamerkan di Riset Expo. Oke, berarti udah terlatih banget ya? Anak SD sekarang kegiatan udah banyak banget ya. Dan Q&A mereka nggak kaget dengan Q&A, bisa terbiasa menjawab juga. Keren. Memang sudah dikenalkan dari sejak dini, dari TK sudah dilatih untuk kemampuan berpikir analitisnya. Oke, nah Medina waktu itu pas tahu ikut lomba, teman-temannya dukungannya gimana? Untuk teman-temannya sih, untuk yang ikut happy ya? Putra biasa aja atau mungkin sekadar menanyain. Tapi kalau yang perempuan kan itu lumayan mendukung dan lumayan happy ngedengar bisa ke Vietnam ataupun menang Grand Award ini. Oke, woman support woman. Seru ya, ini nanti kita pengen tahu juga sih, misalnya kan kalau tadi donate-nya, kalau yang satu lagi kan itu pilihan makanannya ya atau apa kalau kita mau menjadi penerima atau pencari makanan. Kalau mau jadi penerima, nanti kita akan kulik seperti apa, tapi kita jeda sejenak, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan saudara, dan masih bersama dengan The Bocils, tapi bocil bukan sembarang bocil ya. Shana, Medina sama Naura. Nah, mereka nih mau ada challenge ya. Dan juga Debbie Prima tentunya. Nah, kita mau challenge apa nih, Asri? Nah, ini ada makanan-makanan, sisa-sisa makanan yang kira-kira ini nanti makanannya bisa diapain ya, atau apa yang bisa pengolahan seperti apa yang bisa dilakukan supaya makanan-makanan sisa ini tidak terbuang sia-sia. Oke, mungkin kita langsung mulai kali ya. Boleh. Buat Shana ya udah deh yang di depannya aja deh. Kita lihat apa? Ini mystery box ceritanya. Gitu-gitu. Oke, coba kasih lihat. Oke, itu ada. Ini ada. Oh, jadi tunjukkan Shana. Ya. Nah, mana? Oke. Oh, itu ini nasi ya, nasi. ya, ini nasi kemarin. bekas sama telur seperti Yang nggak habis. Oke. Nah, kalau kayak gini kita itu agar tidak menyebabkan sampah makanan, kita harus reuse atau mengurangi. Jadi ketika kita akan mengambil makanan, kira-kira kita memikirkan nih, kira-kira kalau saya ambil 2 telur bakal habis nggak ya? Nah, ternyata nggak habis, nah jadinya kan kayak begini. Nah, jadi kita harus berpikir dulu nih, kira-kira bakal habis nggak ya? Nah, selain itu ketika kita akan berbelanja nih, kita juga harus membuat list daftar yang akan kita belanjain. Nah, nanti kalau kita sudah berpikir nih apa yang bakal kita beli, nanti kita nggak bakal asal beli aja. Nah, kalau kita asal beli nanti sampai rumah kita lihat ya udah beli telur, padahal telur masih ada di rumah. Nah, itu membuat kita jadi menimbulkan sampah makanan. Jadi boros juga ya. Impulsif ya, nggak boleh impulsif ya. Artinya ini kalau reuse langkah antisipasi. Sebelum makanan terbuang kita pikir dulu, kita pastikan dulu kira-kira ini habis atau enggak. Mau dimakan atau enggak. Baru ambil sesuai porsi, sesuai yang bisa dimakan. Ya, supaya tidak ada yang terbuang seperti ini. Oke. Kenyangan ya. Nah, buat Naura, kayaknya ini langsung yang di depannya aja ya. Iya, langsung aja. Naura, berarti Naura yang hijau. Coba dibuka isinya apa? Oh, ini buah. Buah yang udah basi. Ini udah basi atau layu-layu gimana gitu nih? Nah, ini solusinya di recycle. Di recycle? Ya, Gimana, boleh dijelasin? dijadiin kompos gitu. Oh, oke. Nah, aku mau cerita. Jadi itu pas boleh. masa-masa pandemi itu, mama papa aku tuh lagi suka banget nih bercocok tanam gitu, bikin-bikin
tanaman-tanaman gitu. Nah, habis itu papa mama aku tuh bikin kompos dari ini nih, dari bekas-bekas sayur ataupun buah, kulit buah gitu. Itu katanya tuh difermentasi, ditutup dalam mangkok di ember, habis itu ditunggu nggak tahu tuh berapa hari, habis itu nanti tinggal dikasih ke tanaman dan tuh bikin subur. Itu jadi kompos ya. Supaya nggak terbuang juga ya. Betul. Makanan itu. Oke, itu namanya tadi recycle. Reduce, recycle. Nah, kalau yang kira-kira di wadah pink apa ya? Ini coba dibuka. Roti. Ini Roti. Oke, roti dikasih lihat Siapa yang dulu. habis ini Dikasih tadi lihat. Nih, dikasih lihat dulu ya. Nah, roti. Oke. Ini gimana nih penanganannya? Harus diapain? Ini rios. Jadi waktu itu kan pernah ada roti masih banyak. Terus aku sama mamaku tuh bikin kayak semacam kue keju gitu. Jadi rotinya tuh dipotong-potong, dikasih telur dan semacamnya dengan bahan keju, tepung, telur, dan roti sisa. Oh, oke. Jadi sebetulnya bisa diolah lagi gitu ya? Iya. Diolah lagi jadi makanan yang baru. Dengan catatan belum berjamur ya. Iya. Menarik ya Asri ya. Jadi ternyata kalau dari cerita teman-teman ini bahwa sebetulnya ada peran orang tua juga. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas apa di rumah ternyata bisa dicontoh. Nah Bu Pri mungkin bisa cerita ketika di rumah, nah apakah memang harapannya anak saya bisa nyontoh juga nih gitu dengan yang dilakukan itu? Iya, jadi sebenarnya kita mengajak anak-anak peran serta ya, ikut serta. Jadi ketika kita melihat ada onggokan habis makan semangka tapi kulitnya kan terbuang sia-sia. Padahal kita tahu sebenarnya bahwa sampah-sampah organik seperti ini juga selain jadi fenomena sampah di lingkungan juga menghasilkan gas metana ya yang akan memperparah global warming. Jadi dari situ kita ajak anak-anak diskusi kira-kira sampah seperti ini bisa diapain. Nah, akhirnya muncullah ide bahwa itu bisa dijadiin kompos loh. Jadi kita ajak mereka peduli dan kita ajak mereka itu berperan serta untuk membantu. Jadi mereka bukan merasa, aduh saya kecil, saya bisa apa sih, anak kecil bisa apa sih, itu kan urusan orang gede. Tapi diajak mereka berperan serta aktif dan mereka akhirnya punya kepercayaan diri bahwa mereka dengan usia kelas 4 SD, umur 9 tahun, bisa loh membantu menanggulangi persoalan sampah di rumah masing-masing nih Erli. Dan nanti mereka campaign, campaign untuk mengajak lingkungan yang lebih besar, entah itu lewat campaign di sekolahnya maupun di media sosial yang mereka punya. Oke, keren. Ini balik lagi ke aplikasi untuk food tadi donate. Nah, ini websitenya ini, bukan aplikasi berarti ya, website ya? Website. Aplikasi, ya. Nah, ini bisa diakses gak sih sama masyarakat umum dan di mana kalau misalkan mau akses websitenya namanya apa? Mungkin linknya? Iya, nama aplikasinya Foodshare. Foodshare. Okay. Nanti bisa ada QR code-nya, nanti bisa di-scan. Nanti mereka bisa akses dari situ, Mbak. Oke. Ini ngambil food bank-nya ya? Nah, itu gimana Bu Prima? Apanya Mbak? Ngambil food bank-nya gitu maksudnya, atau misalnya kita mau naro ataupun juga ada yang mau menerima. Kalau mau menjadi penerima makanan ya yang membutuhkan. Medina nanti bisa jelaskan mungkin, Sayang. Jadi untuk sekarang kan kita belum ada kayak kurir pengantar kayak dari rumah ke rumah, belum ada. Jadi untuk sekarang food banknya ada di sekolah kita yang bisa kita ambil sendiri, taruh sendiri, jadi masih secara mandiri. Gitu ya. Tapi kan ini pasti akan dipilah-pilah begitu ya di dalam food banknya juga. Ini proses setelah misalnya menerima, ini kan ada yang donasi, menerima makanan-makanan yang nggak termakan itu. Nah, langkah selanjutnya apa? Memilah atau seperti apa? Jadi nanti setelah akses linknya nanti bisa ada muncul 2 button ini Mbak. Nanti pilih yang button kanan, yang find available food. Find available food. Nah nanti dari situ akan muncul titik-titik food bank terdekat dari kita. Anggap misalnya kita tinggal di Jakarta Selatan gitu. Di Jakarta Selatan ada di mana aja sih food banknya. Nah dari mereka tinggal klik food banknya, nanti akan muncul list makanan apa aja yang tersedia di sekitar mereka dan ada berapa jumlahnya, mereka bisa klaim. Setelah mereka klaim, lalu nanti tinggal datang ke food bank bersangkutan untuk mengambil barangnya. Oke, jadi masyarakat umum termasuk kita nih ya, kalau kayak aduh pengen makan atau apa kayaknya cari deh dari ini atau apa, cari yang misalnya tadi yang kadaluarsanya masih panjang tapi tidak termakan, itu kan bisa ya, bisa langsung akses di website ini. Ya.
Oke, ini menarik juga ya, Bu Prima. Anak-anak yang punya prestasi di usianya masih muda, masih kecil. Mungkin juga pemirsa Kompas TV yang sudah punya buah hati di rumah pengen juga dong punya anak yang berprestasi, apalagi di kancah internasional. Apa sih Bu Prima rahasianya? Tipsnya. Iya, tipsnya. Iya, jadi mungkin tips yang pertama, ajarkan anak-anak untuk peka dulu ya, peka. Jadi sebenarnya mereka ikut project ini jangan di mindsetnya pengen menang, pengen jadi juara dulu. Tapi bagaimana mereka bisa membantu lingkungan sekitar yang minimal di rumah sendiri nih untuk mengatasi permasalahan sampah. Dan setelah mereka terbiasa dengan itu, mereka step out, mereka udah punya pelajaran riset dari sekolah, diajarin public speaking. Dan yang paling penting selanjutnya mungkin adalah kemampuan penguasaan public speaking dengan bahasa asing ya. Karena untuk lomba-lomba internasional seperti ini kan semuanya akan dalam bahasa internasional gitu. Jadi gimana anak-anak bisa percaya diri untuk speak up dalam bahasa internasional juga. Dan semua dipupuk dari kecil, dari usia sangat muda. Nah, rumah. Medina, Shana, dan juga Naura. Selanjutnya setelah memenangkan lomba, akan ada inovasi apa lagi atau mau mengembangkan lagi kah aplikasinya ini, website ini? Iya, jadi kita ini ingin mengembangkan aplikasi ini lagi agar semakin mudah digunakan oleh masyarakat, mungkin dengan beberapa fitur yang membantu, juga mengimprovisasi agar mungkin bisa masuk ke dalam App Store atau Play Store. Oke. Terus kita itu juga berusaha menambah titik food bank agar contohnya orang yang di Cibubur kan pasti susah kan datang ke Nurul Fikri, makanya jadi nggak jadi, males jauh banget. Oke, ke Depoknya jauh ya gitu ya, misalnya ke tempat sekolah kan. Oke, terima kasih. Ini juga kita sekaligus kakak-kakak ingin pamit undur diri. Kakak kelas. Terima kasih Bu Prima, terima kasih teman-teman dan juga Naura. Semoga tadi cita-citanya ya untuk menginovasikan, mengembangkan apa yang karyanya udah dibuat, ini bisa terlaksana, terwujud, dan juga bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk orang banyak. Terima kasih sekali lagi. Dan karena kita sudah di penghujung acara, kita berdua pamit. Saya Sri Gunawan. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih teman-teman.